Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baiklah. Ibu masuk di kelas 4 kan? Iya, Bu. Sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Kepada Huda, silakan untuk memimpin doanya. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, setelah doa selesai, Ibu akan mengabsen ya. Kania. Oke. Huda, Hadir. Ima, Hadir, Bu. hadir semua ya. Rajin sekali anak murid Ibu ini. Semoga kedepannya kalian juga seperti ini ya, rajin sekolah, rajin juga belajar. Oke, baiklah. Pada pembahasan hari ini, mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu Ibu akan membahas meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ibu memulai, adakah yang sudah tahu meneladani sifat-sifat mulia para rasul-rasulnya Allah itu seperti apa? Ayo. Gimana kan ya? Tidak Ima? tahu. Apa itu, Bu? Huda? Tahu. Masa sih nggak tahu? Kurang baca buku ya? Udah jalanin aja. Baiklah, Ibu. Yang pertama Ibu akan menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Nah, beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Umatnya itu kepada kita. Para Rasul ini bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lebih lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib nih mempercayai, memang kita diwajibkan ya, mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut. Nah, ada yang tahu enggak sih tugas-tugas Rasul itu apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Para Rasul memiliki tugas yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mereka merupakan salah satu manusia pilihan yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Nah, ini Ibu jelaskan secara rinci ya, tugas dari para rasul. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Ibu mau kalian simak ya apa yang Ibu omong, apa yang Ibu bicarakan. Oke, lanjut ya. Yang kedua, tugas para rasul sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, membawa sebagai pemberi rezeki peringatan bahwa manusia yang ingkar
yang berbuat jahat, maksiat, dan juga menganiaya akan mendapatkan balasan neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, oke baiklah Ibu lanjut. Nah, kita memasuki kepada sifat-sifat para rasul. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa Allah sudah mengutus rasul. Para rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Bagi kita ya, kita sebagai umatnya harus menteladani dan juga mencontohi sifat-sifat para rasul. Selain sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul, juga ada sifat mustahil dan juga sifat jaiz. Adapun secara rinci, sifat-sifat tersebut adalah yang pertama, sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi rasul yaitu ada 4 sifat mustahil. Kazib, yang pertama artinya dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Sifat yang kedua, hianat. Artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Nah, yang ketiga, kitman. Artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin mempunyai sifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Oke, baiklah. Ada sedikit cerita, yaitu kisah dakwah 25 Nabi. Baiklah, sebelum Ibu bercerita, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut aja ya. Oke. Dakwah 25 Rasul. Qarun termaksud kaum Nabi Musa alaihissalam. Semula ia adalah seorang yang sangat miskin. Suatu saat, ia memohon kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi kaya. Dengan izin Allah, maka Qarun beberapa waktu kemudian menjadi kaya. Harta dan simpanannya sangat banyak. Nah, bahkan kunci-kunci simpanan kekayaan tidak dapat dibawa kecuali beberapa orang yang bertubuh kuat. Akan tetapi, Qarun mendurhakai Nabi Musa dan Harun. Ia tidak menerima nasihat keduanya. Dan ia menyangka bahwa harta dan kenikmatan yang didapatkannya adalah semata-mata haknya. Tidak ada hak orang lain, termaksud fakir miskin. Ia bersikukuh bahwa ia memperolehnya semata-mata karena kerja keras dan juga ilmunya. Nah, suatu hari Qarun keluar ke Madinah dengan perhiasan yang gemerlap dan perlengkapan yang sangat banyak, sambil memakai pakaian tampak mewah seperti seorang raja. Ketika ia lewat atau melewati perpasan dengan orang lain, maka sebagian mereka mendekatinya untuk memberinya nasihat dengan berkata, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ingatlah akan negeri akhirat
dan janganlah kamu terlena dengan gemerlap dunia. Nah, mendengar nasihat itu, Qarun menolaknya dengan sombong. Ia berkata, sesungguhnya harta ini milikku. Apa urusan kalian? Aku bisa kaya raya karena ilmu dan keahlian ada padaku. Ia begitu sombongnya dan menyatakan bahwa harta yang diperolehnya ini karena kecerdasan dan kemampuannya, bukan karena siapa-siapa. Nah, suatu hari, suatu ketika, Qarun keluar ke hadapan manusia dengan satu iring-iringan yang lengkap dengan pengawal, hamba sahaya, dan segala kemewahan untuk memperlihatkan kemegahannya kepada kaumnya. Saat itu, sebagian manusia ada yang terpukau dengan kekayaan dan perhiasan Qarun yang sangat banyak dan juga sangat menghiasi tubuhnya yang sudah menyerupai seperti raja tersebut. Tetapi orang-orang soleh di antara mereka berkata, janganlah kamu silau dengan kekayaan, dengan harta, janganlah silau dengan harta, katanya. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika Qarun terus bersikap materialis, sombong, dan juga congkak, maka Allah membenamkan Qarun dan rumahnya ke dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika ada seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya ketika peristiwa mengerikan itu terjadi. Orang-orang yang semula ingin seperti Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dihendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenam kita pula. Wahai tidak beruntung orang-orang yang mengingkari. Nah, setelah itu Allah pun membenam harta Qarun dan juga rumah mewahnya. Allah juga menampakkan bahwa harta dan juga kekayaan Qarun itu berasal dari Allah, bukan berasal dari Qarun tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu jelaskan tentang kisah dakwah 25 Rasul tentang Qarun, kaum Nabi Musa alaihissalam yang sombong dengan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, ada pertanyaan anak-anak sekalian? Tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Ibu harap kalian jangan seperti Qarun ya. Setelah dia mendapatkan segalanya, setelah dia mendapatkan apa yang ia inginkan, ia menjadi sombong dan juga lupa akan Tuhannya, dan juga lupa akan siapa penciptanya dan siapa pemberi rezeki sampai ia bisa seperti itu. Dengan satu lagi, kita harus meneladani tadi ya sifat-sifat Rasul-Rasulnya Allah. Dan juga kita harus mengetahui bahwa Rasul Allah mempunyai sifat mustahil. Nah, mustahil itu berarti tidak mungkin. Tidak mungkin Rasul-Rasul Allah memiliki sifat tersebut yang sepertinya tadi contoh kazib, artinya dusta. Rasul-Rasul Allah itu tidak mungkin berkata dusta. Mereka selalu berkata jujur. Oke, baiklah.
Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk minggu depan, Ibu mohon ketua kelas membagikan kelompoknya karena Ibu akan mengadakan debat di kelas ini. Materinya Ibu siapkan dan juga Ibu share ketika 3 hari sebelum kalian melakukan debat tersebut. Kalian harus belajar. Debat tidak jauh dari materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, baiklah. Untuk kalian semua, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Belajar di rumah ya, jangan lupa. Ya, Ibu. Baik, Bu. Huda mana? Ya, Bu. Ada, Bu. Nggak ngantuk kan? Saya lagi menjaga itu, Bu. Jangan begadang ya, kalian masih kecil. Kalau ya. Boleh begadang. Jangan udah, nanti makin bengkak kamu. Begadang tuh bikin gemuk. Mata kalian kayak mata panda, emang mau? Bu. Masya Allah. Kayak saya. Kalau kita manusia seperti mata panda, bukannya lucu, tapi jatuhnya seram. Oke, baiklah. Mungkin hanya ini. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kalian semua. Semoga bisa menjadi seorang pelajar yang meneladani sifat-sifat Allah dan juga ketahui bahwa Allah itu tidak mempunyai Ya, Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ibu. Tutup ya.